2 tahun lalu kita dihebohkan dengan kasus Namaruh. 2 tahun yang lalu. 2 tahun belakangan ini dihebohkan dengan isu nasab. Ini kacau. Itu di intern Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, di intern kita. Lalu di luar kita ada fatwa-fatwa nyeleneh dari orang-orang yang dianggap ulama oleh golongan itu. Seperti mereka memfatwakan daging buaya halal, kotoran kucing tidak najis. Lalu menyetubuhi bangkai istri yang sudah mati 5 jam masih boleh. Ini fatwa-fatwa orang-orang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ilahi ta'ala ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah ibarakatil umil Qur'an ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil mu'alif kitab min hajis sawi al-habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi bidaraini bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibi linisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dapat bermujalasah dan bermuajahah kembali di masjid yang mulia ini setelah melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah. Yang mudah-mudahan niat serta langkah kita menuju masjid ini Allah jadikan wasilah diampuninya segala dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sembuhkan segala macam penyakit kita, Allah limpah ruahkan rezeki kita, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Allah istiqomahkan kita di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan Allah mautkan kita semua di dalam maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah dan terhatur kepada junjungan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan banyaknya bersalawat kita kepada baginda Nabi, beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kitab Minhajus Sawi, kita masuk kepada Al-Babus Sani, bab yang kedua, di mana pada bab ini terdapat 3 fasal. Yang pertama fi badi ta'limil ilmi wa bazlih, yaitu tentang keutamaan belajar dan menyebarkan ilmu. Yang kedua fi fadli kitabatil ilmi wa ta'lifi fihi, tentang mencatat ilmu dan menyusun kitab atau menyusun ilmu. Yang ketiga fi hurmati man'il ilmi wa kitmanih, larangan dalam mencegah ilmu dan menyembunyikan ilmu. Kita masuk kepada pasal awal di bab kedua ini tentang fi fadli ta'limil ilmi wa bazlihi, tentang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Qala al-musannifu rahimahullah, i'lam anna min ajalis samaratil ilmi wa fawaidihi ta'limahu wa bazlahu linnas.
Pengarang kitab mengatakan termasuk paling agungnya buah dan manfaat ilmu adalah mengajarkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Fazalika min afdalil qurbat, karena hal itu merupakan ibadah yang paling utama. Al-musillati ila arfa'il maqamat, yang dengan menyampaikannya pada orang tersebut, maka orang itu, orang yang menyampaikannya akan mendapat derajat yang tinggi. Wa yakfi fi syarafi dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup sebagai dalil atas hal itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah, Imam Darimi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di mana Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai guru. Jadi pada bab ini pengarang kitab menyatakan bahwasanya ibadah yang paling utama selain ibadah-ibadah fardu, setelah ibadah-ibadah fardu adalah belajar ilmu dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Karena berdasarkan hadis innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai seorang guru, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Isa alaihi salam, dan juga sebagaimana sabda Nabi Isa alaihi salam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud dan Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Nabi Isa bersabda, man ta'allama wa amila wa 'allama yud'a aziman fika mifi malakutis samawat. Barang siapa yang menuntut ilmu lalu mengamalkannya dan menyebarkan ilmu tersebut, maka dialah manusia yang dijuluki sebagai manusia agung di kerajaan langit. Jadi para pengajar ilmu agama ini oleh penduduk langit itu dikenal, bahkan diangkat sebagai orang-orang yang agung. Ini menurut Nabi Isa alaihi salam, yang ucapan Nabi Isa ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Az-Zuhud dan juga Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Fayan bagi lil alim ayya'mala bi ilmihi awalan, sepatutnya bagi orang alim hendaknya ia mengamalkan ilmu yang diketahuinya lebih dulu, lalu summa yu'allima ghairahu likayantafi azzalika la ghairu bihi, lalu mengajarkan orang lain untuk agar mendapat manfaat dari ilmunya. Fa yabqallahu ajru wastamirul lahu sawabi madama yuntafa'u bi ilmihi illa yaumil ma'ab. Ganjaran pahala ada dan akan terus mengalir kepada orang yang menyebarkan ilmu selama ilmunya itu manfaat bagi orang lain sampai hari kiamat. Jadi artinya apa? Keutamaan seorang alim, orang yang mengetahui ilmu, wajib untuk mengamalkan ilmunya. Karena al ilmu bila amalin kal syajarin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Nah, dari hal ini lalu berkaca kepada hadis balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Akan tetapi makna hadis tadi ini zaman sekarang ini banyak disalahartikan oleh sebagian orang yang belum paham ilmu agama, tidak punya background belajar agama, tiba-tiba mengajar ilmu agama, bahkan berfatwa dalam urusan agama.
Karena apa? Yang pertama, hadis itu hanya dipotong sepenggal lalu dijadikan dalil untuk kewajiban berdakwah bagi semua orang yang mengerti ilmu. Bahkan orang yang gak mengerti ilmu pun kadang memakai dalil hadis ini. Kenapa antum ngajarin orang ilmu agama? Kenapa antum berfatwa? Kata Nabi, balighu ani walau ayah. Nah, ini akhirnya terjadi ketika hadis ini dipelintir, ketika hadis ini dipotong matan hadisnya tanpa melihat hadis yang utuhnya, maka hal ini sebuah kecelakaan besar bagi agama. Karena tafaqahu ra'i fasaduddin, karena orang-orang bodoh maka agama itu jadi rusak. Jadi berdasarkan hadis tadi, walau ketika disebutkan balighu ani walau ayah, itu hadis dari Abdullah bin Umar al-As, di mana Nabi bersabda, balighu anni walau ayah wa hadisu an bani Israel, sampaikan dariku walau satu ayat dan ceritakan tentang Bani Israel. Wala haraja wa an kazaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan tidak apa-apa, kata baginda Nabi menyampaikan hal itu, akan tetapi barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan pilih tempat duduknya di atas api neraka. Nah, di dalam kitab Mishkatul Masabih, pengarang kitabnya menafsirkan hadis ini dengan dua tafsiran. Yang pertama, qauluhu balighu anni walau ayah yahtamilu wajhain, punya dua makna. Jadi awas, kita jangan sembarangan nih. Ini warning dari para ulama, ketika memahami hadis balighu walau ayah, kita harus punya apa ketika mau dakwah, gitu ya. Yang pertama, ayyuradu issalu sanadi bin naqlil adli as-siqati an mislihi ila muntahahu li anna tablighu minal bulugi wa huwa intahau syai'in ila ghayatihi. Kalimat balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, menurut pengarang kitab Mishkatul Masabih, maknanya adalah orang yang mau menyampaikan ayat itu mesti punya guru, punya sanad yang bersambung dari para ulama atau guru sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya, dakwah itu adalah menyampaikan amanat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini balighu anni walau ayah, menyampaikan satu ayat atau dakwah kepada orang lain, harus punya tiga syarat: punya guru, lalu punya sumber rujukan yang benar, punya sanad yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman sekarang ini ya, makanya kami dalam kelompok, saya punya kelompok ya, kelompok muzakarah para asatiz di Jawa itu membagi kriteria pendakwah itu ada 3 zaman sekarang nih. Yang pertama, ada pendakwah medsos, yang kalau sudah terkenal di medsos, walaupun minim ilmu, tapi casingnya bagus, perkataannya bagus, walaupun tidak ada ilmunya, maka laku. Ini berbahaya nih. Lalu ada mubaligh politik. Mubaligh politik ini yang kadang bicaranya berdasarkan siapa yang dia pilih dan apa tujuannya ketika dia mengajak orang untuk memilih seseorang. Nah, ini ada nih. Atau
mubaligh yang masuk ke dalam ranah politik untuk memuluskan niat dan kepentingan hidupnya. Nah, yang ketiga, ini ulama yang berilmu, yang tidak punya kepentingan apa-apa, yang memang tujuan hidupnya berkhidmat kepada agama dan umat. Nah, zaman sekarang susah nih nyari yang model begini. Karena sekarang kita bisa lihat banyak, maaf, ustadz-ustadz karbitan ya, yang nggak punya background agama tiba-tiba ceramah. Nah, ini ada kasus. Pernah mendengar Pak bunyi hadis yang sallu ra'aitumuni kama ra'aitumuni usalli. Hadis itu kata baginda Nabi, bunyinya itu artinya salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, ini ada kisah lucu. Jadi karena si ustadz ini nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti ilmu bahasa, lalu nggak pernah belajar agama, tiba-tiba menyampaikan ilmu yang berkenaan dengan fadilah sholawat. Celakanya hadis tadi yang kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana aku salat, oleh ustadz tadi disampaikan dengan arti yang berbeda. Shollunya diartikan bersolawatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku bersolawat. Kacau jadinya hadis ini maknanya nih. Padahal kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi oleh ustadz itu yang gak paham ilmu agama, yang gak paham ilmu bahasa, dan gak paham ilmu hadis, maka dipelintir hadis itu. Akhirnya sesat satu jamaah tuh, satu masjid tuh sesat. Ini sesuai dengan ucapan Imam Ghazali di dalam kitabnya Faisilut Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Li ajlil juhal kasura khilafu bainan nas walau sakata man la yadri laqala al khilafu bainal khalqi. Apabila ya terjadi banyak gara-gara orang dungulah, lantaran orang bodohlah banyak terjadi kontroversi di antara manusia, kata Imam Ghazali. Andaikan orang-orang bodoh itu mau bicara soal agama, maka tidak akan ada kontroversi di antara sesama manusia. Ini di dalam kitabnya Faisilut Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Dan ini nyata di zaman sekarang. Ketika orang bodoh bicara agama yang bukan bidang dalam urusan hidupnya, bukan bidangnya, maka itu yang keluar biasanya yang aneh-aneh. Man qala bi ghairi fanihi kharajatul ajaib. Orang yang berkata bukan sesuai bidangnya, maka akan keluar hal-hal yang aneh. 2 tahun lalu kita dihebohkan dengan kasus Namaruh. 2 tahun yang lalu. 2 tahun belakangan ini dihebohkan dengan isu nasab. Ini kacau. Itu di intern Ahlussunnah wal Jamaah nih, di intern kita. Lalu di luar kita ada fatwa-fatwa nyeleneh dari orang-orang yang dianggap ulama oleh golongan itu. Seperti maaf, mereka memfatwakan daging buaya halal, kotoran kucing tidak najis, lalu menyetubuhi bangkai istri yang sudah mati 5 jam masih boleh. Ini fatwa-fatwa orang-orang sesat. Kenapa? Karena tadi pemahaman mereka soal agama masih minim, tiba-tiba disiapkan untuk dakwah dan berani berdakwah. Dan kita nggak usah jauh-jauh. Di tempat kita ini Pak, coba perhatikan kalau Jumat itu banyak khotib-khotib
yang khutbah di mimbar-mimbar Jumat di wilayah Duri ini, yang belum layak naik mimbar, yang bacaan Qur'annya masih belepotan, tapi udah berani tampil. Diprotes berkali-kali itu. Apa namanya tuh, P2A-nya enggak juga digubris. Karena apa? Enggak ada fit and proper test bagi ustadz-ustadz itu, sehingga orang bodoh pun khutbah Jumat di masjid. Cobalah. Jadi ini kan udah terjadi ini. Makanya pentingnya belajar ilmu agama bukan cuma untuk memerangi kebodohan diri, tetapi menjaga diri kita dari kesesatan dan kesalahan ketika mengajarkan orang lain. Itu yang paling penting. Lalu waqala alaihi salatu wassalam, idza mata nubnu adam in qata'a amaluhu illa min salasi, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah. Ini hadis populer di kalangan kita, dan ini yang dijadikan dalil bahwasanya kita tidak boleh mendoakan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu amalannya terputus. Nah, itulah kenapa mereka mengatakan itu, karena mereka jumud di dalam berpikir dan sempit ketika memahami sebuah hadis atau sebuah maqalah dari para ulama. Ketika seorang anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah yang mengalir terus sampai kita masuk ke liang kubur, itu namanya jariyah. Lalu ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang makin membuat kita punya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu agama, sudah sering mujalasah di majlisnya para ulama, sudah banyak mendengar kajian-kajian ilmu, rasa takut kita kepada Allah bertambah tinggi, ketaatan kita kepada Allah bertambah, maka itu masuk ke dalam kriteria ilmu yang bermanfaat. Dan perilaku kita jauh berubah dari sebelumnya. Jadi tanda-tanda ilmu bermanfaat seperti itu. Lalu awwaladin shalih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Maka qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ulama ahli hakikat mengatakan, iza ta'ammaltal hadisa mazkura wajadata ma'aniyatus salasah mawjudatan fi muallimil ilmi. Kata ulama muhaqqiqin, bila direnungkan maka hadis ini akan didapatkan bahwasanya 3 perkara tadi dapat menghimpun banyak makna. Nah, jadi kata ulama muhaqqiqin, hadis tadi itu dapat diartikan loh dengan benar. Jadi memahami hadis tadi itu jangan sedih, jangan dari sudut pandang yang sempit, harus sudut pandang yang luas. Seperti contohnya di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam bab sedekah kepada mayit tuh. Jadi kalau ada orang menyatakan enggak boleh sedekah untuk mayit, enggak boleh mengirimkan doa kepada mayit, lalu mengirimkan amal-amal soleh kita kepada mayit, itu enggak sampai. Maka makna dari kitab Fathul Mu'in ini jawaban dari hadis tadi. Apa disebutkan? Wa tanfa'u mayyitan mi warisi wa ghairihi shadaqatu anhu wa min hawaqul lil musafin wa ghairi wa bina'u masjid wa hafru bi'ri wa gharsu syajari minhu fi hayati aw min ghairi ba'da mauti wa du'a illahu ijma'a. Ini makna hadis ini nih, kalau kita ambil dari kitab fikih tuh. Memberi guna kepada mayit dari ahli waris dan orang lain. Jadi memberi guna kepada mayit itu apa? Mengirimkan doa-doa ya. Dari ahli waris siapa? Anaknya dan orang lain.
Seperti apa? Yang pertama, membina masjid. Membina masjid itu bisa jadi membangun masjid atau bersedekah untuk kemaslahatan masjid, maka itu sampai kepada orang mati. Lalu yang berikutnya, mewakafkan mushaf Al-Quran, itu sampai kepada mayit, sampai. Contoh, biasanya di lingkungan kita ini setiap ada kemalangan setelah masuk 40 hari, ya, sahibul musibah itu mencetak buku Yasin, ya, mencetak buku Yasin lalu dibagi-bagikan kepada orang yang datang takziah. Maka pahala buku Yasin itu ketika dibaca sampai kepada yang mati. Lalu menggali sumur, misalkan di duri ini kekeringan, bapak punya niat, saya mau menggali sumur yang apabila airnya nanti keluar dimanfaatkan oleh masyarakat, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada keluarga saya yang sudah wafat, sampai pahala itu. Lalu menanam pohon. Siapa yang menanam pohon? Yang meninggal waktu hidupnya menanam pohon, diambil oleh orang lain buahnya, maka sampai kepada si mayit. Begitu pula anaknya, wa ghairihi, menanam pohon nih, lalu diniatkan kalau pohon ini berbuah, buahnya diambil orang, pahala buahnya akan sampai kepada ayah saya, maka sampai. Wa du'a'illahu ijma'a, dan doa-doa yang disampaikan kepada mayit, maka secara ijma' itu sampai. Nah, ini salah satu makna dari hadis itu. Lalu dalam hadis riwayat dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Abu Hurairah, di mana Nabi bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi. Ada 7 hal yang pahalanya tidak akan putus kepada pelakunya sampai dia wafat. Wa huwa fi qabrihi, walaupun orang itu sudah masuk ke dalam kubur. Man alamal ilman, yang pertama orang yang mengamalkan ilmu. Jadi guru-guru nih, para guru, baik guru sekolah maupun guru agama, mereka punya sedekah jariah berupa ilmu yang disebarkan kepada orang lain, dan itu bagian dari sedekah jariah dia ketika nanti dia wafat, dan akan terus mengalir sampai dia masuk ke dalam kubur. Lalu yang kedua, au ajara naharan, atau mengalirkan sungai. Nah, misalnya di daerah Duri ini lahan pertaniannya kering kerontang karena panasnya luar biasa, maka ada orang yang berniat mengalirkan air sungai Rokan itu, ya, ke wilayah Duri. Maka selama air sungai itu mengalir dan mengaliri semua perkebunan yang ada di Duri, dan gara-gara dialiri air sungai, pertanian bagus di Duri menjadi maslahat buat orang banyak, maka pahala itu pun akan terus mengalir. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, au hafara ba'iran, lalu mengalirkan, au hafara bi'ran, ya, mengalirkan sumur atau menggali sumur. Itu tadi sudah. Au gorosan nakhlan, atau menanam pohon kurma, atau pohon yang berbuah, yang buahnya bermanfaat, bisa kita makan. Jadi kayak kita nih, kayak bapak dan ibu punya pohonan di rumah, mau itu rambutan, mangga, jambu misalnya. Ketika diminta orang buah itu, lalu kita kasihkan dengan ikhlas, maka pahala buah itu akan mengalir terus sampai kita masuk ke dalam kubur. Jadi ini bahasan nakhlan atau kurma ini hanya kiasan saja, tapi bisa berarti yang punya manfaat bisa dimakan orang buahnya.
Aubana masjidan, atau membangun masjid, itu pahalanya luar biasa. Bana masjidan ini bisa membangun masjid dari tanah kosong sampai jadi, atau membantu masjid ketika dalam urusan renovasi masjid, atau memberikan peralatan inventarisasi masjid yang berguna untuk kemaslahatan masjid. Maka hal itu bagian dari sedekah jariah yang pahalanya tidak pernah putus. Ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw warasa mushafan, atau mewariskan mushaf. Artinya mushaf itu lembaran, bisa lembaran Al-Qur'an Al-Karim, atau kitab-kitab hadis, atau kitab-kitabnya para ulama. Hal itu akan menjadi sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Au taraka waladan yastaghfirullah, dan meninggalkan anak yang selalu mendoakan kepada dirinya. Jadi ini jelas nih, 7 hal ini akan sampai kepada yang mati dan menjadi jariah bila dilakukan. Tapi yang pertama tadi, orang yang menyebarkan ilmunya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi penting sekali. Seperti Bapak ketika habis pulang dengar kajian di masjid, ketika habis pulang dari Masjid Usuluddin mendengar kajian Ustadz Muammar, sampai di rumah kasih tahu istrinya, tadi Bapak habis ngaji di masjid, Ustadz Muammar membahas ini itu. Karena yang penting kita sampaikan ilmu itu bukan buat orang lain dulu, tapi buat keluarga kita dulu. Nah ini terbalik, keluarganya nggak didakwahkan, orang lain mati-matian didakwahkan. Ini bahaya. Kadang yang diucapkannya nggak dilakukan sama orang itu. Maka bahaya sekali ya. Jadi kalau kita mau dakwah, hendaknya apa yang kita dakwahkan itu sudah kita lakukan terlebih dahulu. Jadi gara-gara tadi tuh, dan ini udah terjadi nih, gara-gara memahami baligu ani walau ayah dengan sepotong-sepotong ya, makna hadis itu, maka orang bodoh sekarang banyak yang bicara agama. Lantaran apa? Lantaran mereka nafsu dalam berdakwah. Bahkan kata Imam Abul Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, syarat dakwah itu ada 6. Gak bisa main-main gitu ya, harus 6. Yang pertama punya ilmu yang cukup. Yang kedua punya guru dan sanad yang bersambung kepada Nabi. Yang ketiga, yang dia omongin itu sudah dia lakukan. Nah, kok bisa seperti itu? Baginda Nabi ya, ketika memberikan fatwa atau larangan ya, atau sebuah nasihat kepada orang lain, beliau lakukan dulu. Contoh, di zaman baginda Nabi itu ada seorang ibu yang punya anak, makan kurmanya itu nggak pakai ukuran, nggak pakai aturan. Kok sehari itu mungkin bisa habis 3-2 kilo tuh kurma. Jadi ibunya resah, ngadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, anak saya ini kalau makan kurma nggak ada batasnya. Saya khawatir kesehatannya terganggu. Rasulullah berpikir, saya juga doyan makan kurma, dan saya pun kadang banyak makan kurma. Karena Rasulullah belum berani mengurangi makan kurmanya, apa baginda Nabi menjawab, Bu, nanti minggu depan ibu balik lagi kemari. Dalam waktu 1 minggu itu baginda Nabi berusaha mengurangi banyaknya makan kurma. Sampai 1 minggu datang lagi anak itu dengan ibunya. Apa kata baginda Nabi? Nak, kalau makan kurma jangan banyak-banyak, 3 lah, 7 lah paling banyak. Jangan banyak-banyak.
karena yang berlebihan itu tidak baik. Tuh, Rasulullah sebelum berucap mengatakan dulu. Lah kalau sekarang banyak ustadz dakwah berbuat belum, ngoceh di mana-mana sudah. Bersedekahlah bapak ibu untuk kemaslahatan masjid, bersedekahlah untuk yatim, yatimnya lapar dia kenyang. Nggak pernah sedekah ke masjid, ke orang pun nggak pernah sedekah, tapi di mana-mana menggaungkan sedekah. Munafik, dia duluan nanti dilemparkan ke dalam neraka tuh. Bersolawatlah kita, karena baginda Nabi sangat menyukai orang yang banyak bersolawat. Lisannya saja bersolawat kalau ada momen tertentu. Kalau diundang ke rumah tetangganya untuk baca berjanji, baru dia solawatan. Ini sudah terjadi banyak, bahkan mayoritas zaman sekarang nih. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak tahu syarat-syarat untuk jadi pendakwah yang benar. Nah itu. Lalu yang keempat, dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, bukan ucapan yang provokatif. Karena baginda Nabi itu ketika bicara dengan qaulan syadida, qaulan karima, banyak tuh contoh-contoh bagaimana baginda Nabi berkata di dalam dakwahnya. Lalu yang kelima, dakwahnya itu sesuai dengan kondisi yang dialami masyarakat setempat. Ini yang paling pas. Ketika zaman sekarang nih banyak orang doyan main slot nih, ya, banyak main slot. Bahkan tuh Kementerian Komdigi itu yang baru, itu pejabatnya membacking judi online karena buat mereka menguntungkan. Masyarakat sekarang sudah bodoh, banyak yang bercerai karena main judi slot. Itu dakwahkan, itu yang benar sesuai kondisi umat. Umat lagi sibuk kecanduan main slot, dia masih membidah-bidahkan orang, masih mengkafir-kafirkan orang. Jumud pikirannya, yang tak sesuai dengan mereka ditentang, yang sesuai, yang terlihat sama mata mereka kondisi zaman sekarang, diam saja. Ini kebodohan dalam berdakwah. Lalu yang keenam, orang yang berdakwah itu harus apa? Harus bisa masuk dakwahnya ke dalam jiwa orang yang mendengar dakwah itu. Makanya ucapan balighu anni walau ayah bukan cuma ucapan yang mudah dipahami atau jadi modal untuk berdakwah walaupun tidak punya ilmu yang cukup, punya guru yang benar, sanad yang sampai kepada Nabi. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita semua dihindari dari kebodohan dan jadi orang-orang yang selalu mau belajar dan memperbaiki diri dalam urusan ilmu agama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.